Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah aja, kita tetap berpakaian rapi dan sopan, selayaknya kita beribadah di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh lagi berkumpul di rumah Tuhan tempat ini. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan ya. Kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk pujian kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bawa Tuhan, pujian kami Tuhan, persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian ini menyenangkan Engkau Bapa, dan ibadah ini Tuhan menyukakan Engkau Bapa. Kau melingkupi setiap kami Roh Kudus. Biar ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan menaikkan pujian kami. Juga setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang beribadah di rumah Tuhan. Berkat-Mu juga turun atas mereka Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hadirat-Mu Tuhan, Kau melingkupi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu, urapan-Mu Tuhan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih. Kami akan buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada yang berpujian. Haleluya. Sejenak kita duduk kembali saudara. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berikan terbaik hanya kepada Dia. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Hatimu
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan kita baik. Yes. Mari kita bersemangat di bagi kita. Tuhan. Amin. Tuhan berpujian. Amin.
Tuhan pada pagi hari ini. Glory bagimu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan dan pandangan kita. Glory, kita kemuliaan bagi Tuhan kita. Kuasa kemuliaan, kuasa kemuliaan Tuhan, selamatkan musuhku, selamatkan umatku, ajari tempatku, sekarang salam Saatnya kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Glory bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan kita ajar. Glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan dan pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kemurahan.
hidup kami tidak akan goyah. Kekuatan yang baru, hari-hari yang baru, kasih setia yang baru terus mengalir. Bahkan di hari kemenangan Tuhan, di hari Minggu ini, setiap kami sujud menyembah Tuhan, mencari Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, bahkan dimanapun anak-anakmu berada Tuhan. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas kami, kuasa firman-Mu mengalir atas kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk mengutakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Matius pasal 25:31 mulai demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab yang katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Ayat 40 saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tema firman Tuhan pagi ini, di sebelah kanan raja. Firman Tuhan katakan bahwa pada akhir zaman, Tuhan kita Yesus Kristus yang menunjukkan jati dirinya sebagai raja di atas segala raja akan menempatkan orang-orang di sebelah kanannya dan orang-orang yang di sebelah kirinya. Dan firman Tuhan katakan orang yang di sebelah kanan itu, kelompok sebelah kanan adalah kelompok domba, dan mereka akan ditempatkan di dalam kerajaan surga. Dan kemudian di kelompok sebelah kirinya adalah kelompok kambing yang akan ditempatkan di dalam kerajaan neraka. Dan kemudian Tuhan berkata, karena setiap orang-orang berdomba-domba ini, Dia berkata, hai kamu sekalian, engkau orang yang diberkati oleh Bapa-Ku. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang yang diberkati oleh Bapa. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama-sama dengan saya diberkati oleh Bapa di surga. Sekali lagi, saya diberkati oleh Bapa di surga. Karena firman Tuhan katakan bahwa hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Kita imani bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa kita yang di surga. Bapa kita yang ada di dunia ini berusaha untuk melakukan apa saja untuk anak-anaknya, saudara. Apalagi Bapa kita yang di surga. Nah, itulah sebabnya saya percaya bahwa ketika terjadi pemisahan ini, bagaimana Tuhan mengumpulkan domba-domba itu di sebelah kanannya. Nah, mari kita belajar bersama-sama merenungkan mengapa domba itu ada di sebelah kanan dan raja di atas segala raja. Yang pertama, saudara kasih Tuhan,
ketika Yesus berbicara mengenai penghakiman terakhir ini, domba ini rupanya adalah orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang lapar, bahkan orang-orang yang penjarakan. Yang bahkan awalnya pun Yesus menggambarkan dirinya seperti itu. Ketika aku sakit, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang. Nah, awalnya orang-orang domba-domba dan kambing-kambing juga ini bingung. Kapan Tuhan bisa telanjang? Kapan Tuhan bisa lapar? Bukankah Tuhan yang punya segala sesuatu? Bukankah Tuhan yang punya segala emas perak di bumi dan di surga? Kenapa Tuhan bisa kekurangan, Tuhan bisa kelaparan? Dan kemudian Tuhan menunjukkan, ketika engkau melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka mengertilah kita, kenapa ketika Yesus di dalam pelayanannya, dia fokus kepada orang-orang seperti ini. Ketika Yesus katakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Dan memang Yesus mencari orang-orang yang sakit. Bahkan suatu saat ketika dia berkata bahwa aku datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina, orang-orang yang papa. Makanya ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, kasih karunia Tuhan turun atas perempuan ini, yang seharusnya memang perempuan ini dihukum sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi kasih Yesus mengalir atas perempuan ini. Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan melempari wanita ini. Dan tidak ada seorang pun yang melempari wanita ini. Tetapi kemudian firman Tuhan katakan kepada perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kategori domba yang pertama berbicara bahwa domba ini hidup di dalam kasih, memperhatikan orang-orang yang memang membutuhkan kasih kita, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang lapar, haus, kekurangan, bahkan orang-orang yang penjarakan. Itulah sebabnya saya percaya kalau kita semuanya masuk di dalam kategori domba ini, seharusnya apalagi di hari-hari pandemi ini, saudara, seharusnya inilah yang kita lakukan di akhir zaman. Bagaimana kita mengimplementasikan kasih Kristus itu kepada orang-orang seperti ini. Saya baca kisah tadi pagi lagi tentang seorang perempuan yang berdosa di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, saudara. Suatu saat Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Kemudian Yesus pergi makan di rumah orang Farisi ini. Kemudian datanglah seorang perempuan yang memang dia terkenal orang berdosa di kota itu. Nanti saudara baca di Lukas pasal 7 mulai ayat yang ke-36. Kemudian akhirnya saudara, perempuan ini ketika Yesus sedang makan, dan kemudian selesai makan, perempuan ini berdiri duduk di belakang kaki Yesus. Kemudian dia membasahi kaki Yesus dengan air mata. Artinya waktu itu perempuan ini menangis. Dan saya percaya ketika dia di bawah kaki Yesus, dia merasakan begitu dosa-dosanya begitu berat, saudara. Dan dia limpahkan, dia menangis, kemudian jatuh di kaki Yesus. Dia membasuh kaki Yesus itu dengan rambutnya, saudara. Setelah dia basuh dengan rambutnya, perempuan yang berdosa ini rupanya dia sudah bawa minyak wangi dalam kualam. Dan kemudian dia mencurahkan minyak wangi ini di kaki Yesus. Dan kemudian harum semerbak di dalam rumah itu. Setelah apa yang dilakukan perempuan itu, orang Farisi yang undang Yesus berkata dalam hatinya, kalau memang Yesus ini nabi, pasti dia tahu bahwa perempuan ini berdosa. Orang Farisi berkata dalam hatinya. Kemudian Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, ada orang yang utang 500 dinar dengan orang yang utang
dinar. Kemudian karena mereka ini tidak sanggup bayar sama yang mempunyai piutang itu, akhirnya orang ini mengampuni dan membebaskan utang-utang mereka. Ya udahlah, saya mengampuni kalian dan saya hapuskan utang kalian yang 500 dinar dan 50 dinar. Kemudian Yesus katakan kepada Simon, kira-kira dari dua orang ini manakah yang paling mengasihi orang yang sudah membebaskan utang mereka itu? Simon berkata, kayaknya Tuhan yang paling banyak dihapuskan utangnya. Betul apa yang kau lakukan, Simon. Dia akan sungguh-sungguh mengasihi karena utangnya memang lebih banyak dibebaskan, saudara. Kemudian akhirnya Yesus berkata bahwa di dalam ayat 47 Lukas pasal 7, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Sekali lagi Yesus katakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dan kemudian berkata kepada perempuan itu bahwa dosamu telah diampuni. Yesus berkata kepada Simon, Simon, aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku dengan air, tapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, mengurapi kepalaku dengan minyak, tapi perempuan ini mengurapi kakiku, meminyaki kakiku dengan minyak. Yesus tersentuh dengan kasih dari notabene perempuan berdosa. Hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Saudara tahu, ketika perempuan ini melakukan kasih yang luar biasa, karena memang tidak umum, pengurapan itu biasanya di kepala, tapi perempuan ini sadar siapa dirinya. Dia urapi Yesus, kakinya saja. Orang-orang yang melayani waktu itu biasanya Buddha, itu kerjanya memang membersihkan kaki. Kalau tuannya datang, sendalnya dibuka, kemudian dibasuh dengan air. Perempuan ini memposisikan dirinya seperti itu, budak julos, dan kemudian dia melayani Yesus, mengurapi dengan minyak walaupun hanya kakinya Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih, Yesus katakan bahwa yang pertama dan pertama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Semua hukum Taurat yang begitu banyak, yang begitu ribet, itu cuma termaktub di dalam dua ini saja. Kasihlah Tuhan Allahmu di segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Itu saja, saudara. Ketika kita menunjukkan hidup kita seperti ini di hari-hari ini, itu kasih Tuhan. Walaupun sebenarnya mungkin hidup kita juga semenjak pandemi ini, ya mungkin yang dari awalnya nggak mengalami kesusahan, baru tahu apa itu kesusahan. Awalnya mungkin belum tahu mengenai apa itu kekurangan, sudah mulai mengalami dan mengenal apa itu kekurangan. Tetapi apakah ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak menyatakan kasih Kristus dalam hidup itu, saudara? Orang yang berbuat banyak kasih, orang yang banyak diampuni dosanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari tunjukkan hari-hari ini kasih kita. Tidak melulu mungkin tentang uang, tetapi bisa berbicara tentang perhatian kita, bisa berbicara tentang bantuan-bantuan kita secara fisik atau apapun yang kita lakukan. Galatia 6 katakan, kita lakukan kepada semua orang, tetapi terutama kepada orang-orang seiman. Dan saya percaya kita semua di sebelah kanan raja di atas segala raja. Tunjukkan kasih-Mu, saudara. Yesus selama pelayanannya,
orang-orang yang miskin, orang-orang melarat, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang berdosa. Bahkan setiap kali Yesus makan dengan orang berdosa, dia dicibir oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Masa ini orang kudus yang katanya nabi makan dengan orang-orang berdosa? Mereka tidak sadar bahwa memang waktu itu kasih Yesus lebih banyak fokus kepada orang-orang seperti ini. Dan saya percaya kasih Yesus tetap sama sampai hari ini. Ketika kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang kelihatannya tidak terpandang membuat sesuatu, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang lakukan bagi Yesus. Dan tidak pernah sia-sia, saudara, apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Mari nyatakan kasih Tuhan hari-hari ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, saudara, kategori domba itu kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Saya ada video tetapi saya lupa kasih masuk bagaimana di Israel ketika gembala itu ada domba di situ, saudara, ada beberapa gembala juga. Nah, gembala itu masih mencoba memanggil nama domba, tapi walaupun dia bukan gembalanya, dia coba ada karena domba itu masing-masing punya nama, dia panggil domba ini tidak respon, saudara. Gembala satu lagi, tapi ketika ada satu gembala, dia panggil dombanya ini, dan ketika domba ini mendengar suara gembalanya, langsung dombanya ini langsung respect. Dia mendengar suara gembala, dia mendengarkan suara gembala. Karakter domba yang kedua, saudara, domba yang mendengarkan suara Tuhan, domba yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita ingat kisah tentang Marta dan Maria di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Ketika Yesus datang ke rumah mereka di Betania, Marta dan Maria adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan kemudian Marta begitu sibuk di belakang, kemungkinan besar dia memang memasak makanan untuk Yesus. Tetapi Maria hanya duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan akhirnya suatu saat si Marta ini datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, capek kayak ini. Kenapa Tuhan tidak suruh saudaraku ini Maria supaya bantu saya di belakang? Yesus katakan kepada Marta, 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 engkau terlalu khawatir dengan banyak hal, tetapi Maria telah memilih bagian terbaik. Apa itu? Dia mendengarkan suaraku, duduk di bawah kaki. Saudara, seringkali apalagi sebelum pandemi, kita seringkali melayani Tuhan dan kita menikmati apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apalagi di Bukit Hermon, puji Tuhan, rata-rata anak-anak muda semuanya, rata-rata jemaat, rata-rata semua melayani Tuhan, puji Tuhan. Kita menikmati apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan menikmati apa yang kita lakukan? Setelah terjadinya pandemi ini, baru kemudian saya pribadi pun bisa mengalami hal yang sama. Dulu kadang-kadang begitu sibuk untuk mempersiapkan pelayanan ini, tetapi sekarang kan ya kesibukan pelayanan tidak seperti yang dulu, memang berbeda. Mau tidak mau harus lebih banyak diam di bawah kaki Tuhan. Kita sering enjoy dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Saya percaya bahwa Marta bangga dengan dirinya bisa menyambut Yesus, bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi ketika Marta datang kepada Yesus, hanya berkata, Maria telah memilih bagian terbaik. Artinya apa, saudara? Bagi Yesus, dia lebih menikmati apa yang dilakukan oleh Maria. Maria telah memilih bagian terbaik. Marta, sejak aku datang, Maria duduk di bawah kaki. Saya percaya kita melayani Tuhan, kita juga menikmati apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan saya percaya
jeripaya kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Bukan berarti apa yang dilakukan Marta itu tidak sia-sia. Tapi Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Artinya yang dilakukan itu Marta, yang dilakukan Marta itu baik, saudara. Tetapi yang lebih baik lagi, di mana di dalamnya Yesus nikmati itu, orang yang mau duduk dan dengarkan suara. Saudara, penting kita ibadah hari ini, kita memuliakan Tuhan. Dan seringkali kita berdoa, Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu, Tuhan, kami menikmati perkenanan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Bapa kita, Tuhan kita menikmati ibadah kita? Apakah Tuhan menikmati pujian-Mu, menikmati kehadiran Tuhan? Sama seperti ketika kita makan, sudah dikasih Tuhan. Ketika kita makan, ya kita cari memang tempat-tempat yang inilah yang kelihatan bersih, yang kelihatan bagus dan sebagainya. Tetapi intinya bahwa kita menikmati makanan. Jangan sampai tempatnya sudah begitu bagus dan sebagainya, tetapi kita tidak menikmati makanannya. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, kriteria domba yang kedua, domba itu suka mendengar suara gembalanya. Saya tidak berbicara tentang gembala jemaat, saudara. Saya berbicara tentang gembala yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa bahwa ibadah kita ini, kita bukan hanya menikmati hadirat Tuhan, tapi kita juga Tuhan juga menikmati ibadah kita pagi ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan menikmati pujian. Kalau saudara di perjanjian lama itu semua persembahan orang-orang Israel, firman Tuhan ketika naik itu di hadapan Tuhan, ketika mereka persembahkan dengan baik dan benar, itu menjadi dupa yang berbau harum. Artinya Tuhan menikmati persembahan mereka. Dan saya percaya hari ini Tuhan menikmati ibadahmu. Dan kalau Tuhan menikmati ibadah kita, berkat dari Raja di atas segala raja akan mengalir. Yang percaya dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan firman-Nya. Kita berjalan dari taat ketaatan kepada ketaatan. Inilah sebabnya setiap kali saudara kita memulai suatu hari, mari duduk diam dulu di bawah kaki Tuhan. Duduk diam dulu di bawah kaki Tuhan. Berdoa saudara. Renungkan firman Tuhan. Ada saat di mana kita bersaat teduh. Berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu siap mendengarkan. Seringkali kita juga harus ngomong seperti itu. Ketika Samuel yang masih kecil, dia dengar, awalnya dia dengar suara, dia tidak tahu bahwa itu suara Tuhan. Kemudian Imam Eli katakan kepada Samuel, nanti kalau kau dengar lagi suara, kau ngomong, berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu ini mau mendengar. Kenapa seringkali kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan? Karena memang suara Tuhan itu terlalu sopan, saudara. Sama seperti kalau Wahyu pasal 3 itu, Tuhan mengetok pintu. Kalau dibukakan dia masuk. Kalau nggak dibukakan dia nggak masuk, saudara. Ketika Tuhan berbicara, ada saatnya di mana kita juga berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Setiap pagi ketika saudara renungkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Kenapa? Kita domba, kita mendengar suara gembala agung kita yang selalu menuntun kita, apalagi di hari-hari ini. Saya berdoa pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kita, keluarga-keluarga, usaha kita, pekerjaan kita, kita dilindungi Tuhan, kita dipelihara Tuhan, keluar masuk kita diberkati oleh Tuhan, lumbung-lumbung kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan menikmati hidup. Kenapa kita mau mendengarkan suaranya, saudara? Marta memang kelihatannya sibuk, tapi dia tidak dengar suara Tuhan. Maria yang kelihatannya tidak melakukan apa-apa, tapi dia dengarkan suara Tuhan. Dan bagi Yesus itu lebih daripada cukup kita mau mendengarkan suara. Hal yang terakhir, saudara, kriteria dari domba, kembali lagi di dalam
Matius pasal 25 ayat 37 katakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Kriteria domba itu, dia adalah orang benar. Maka orang-orang benar, Roma pasal yang ke-8 pasal 5 dulu ayat 1, firman Tuhan katakan begini. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ini orang-orang benar, kita dibenarkan karena iman. Yang percaya katakan amin. Dan kalau kita dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 8 ayat 1 ayat terakhir. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita dibenarkan dalam darah Yesus Kristus, firman Tuhan katakan tidak ada penghukuman bagi mereka. Kenapa domba di sebelah kanan? Karena domba itu tidak dihukum. Domba itu diberi upah, diberi tempat yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa saudara? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Itulah sebabnya mari kita berjalan hari-hari ini sadari bahwa kita adalah domba-domba, orang-orang yang diberkati oleh Bapa kita yang di surga. Kenapa? Kita mau mendengarkan suaranya. Kenapa saudara? Karena kita hidup di dalam kasih. Dan yang ketiga, karena memang kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Sadari ini tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Firman Tuhan. Hidup saudara. Ada orang-orang yang mungkin secara keuangan kita nggak bisa bantu, tetapi secara fisik ataupun secara sesuatu kita bisa lakukan bagi orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi yang kebaikan Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat bilang aku tetap setia.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku sehelai rambut, sehelai rambutku. Percayalah kita dipelihara Tuhan. Tuhan tolong kita. Dia gembala aku firman. Dia pelihara kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidup. Angkat tanganku di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Percayalah, Dia gembala yang agung. Dia akan selalu menolong, memelihara, menjaga kita domba-dombanya. Dan tentang hambanya, Bapak pada berkata, akan berdoa buat setiap Bapak. Bapa, kami jemaat Bukit Hermon bersyukur kehadiran untuk kebenaran firman yang datang di tengah-tengah kami pada hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil domba-domba yang setia, domba-domba yang dengar-dengaran, domba-domba yang taat, dan domba-domba yang rajin, bukan domba yang malas. Melakukan apa yang Kau kehendaki sesuai dengan karunia yang Kau taruh dalam hidup kami. Sehingga Bapa, satu waktu ketika Engkau akan memanggil kami, Engkau yang domba yang sebelah kanan, Engkau memberkati kami dengan berkat yang kekal. Haleluya. Berkat hari ini adalah berkat mulai mengalir hari ini sampai pada berkat yang kekal. Itu adalah berkat yang sungguh-sungguh yang boleh kami nikmati. Bukan berkat yang sebentar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus tuntun jemaat Bukit Hermon oleh Roh-Mu yang kuat, sehingga kami tetap setia. Kami tidak menjadi jemaat Bukit Hermon yang malas, tetapi kami mau maju terus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam sekitar kami tetap mencari berkat yang kekal. Sehingga Engkau berkata, sabarlah kamu hai hamba, sabarlah kamu domba-domba yang setia. Tuhan telah menyediakan berkat sebelum dunia ini disediakan. Biar menjadi bahagia jemaat Bukit Hermon, kami tetap mau tersedia. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman yang datang kepada kami. Dalam nama Yesus, berkati hamba yang sudah biasa luar berkat dan urapan pengungkapan firman Tuhan yang semakin indah, semakin menguatkan dan membangun iman kami. Amen. Kita ini berkati, sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini ada penyerahan anak pasangan dari Bapak Raymond Wijaya dan Ibu Veranita Kartini. Mereka dikaruniai anak yang ketiga, Jordan Rainer Wijaya, yang lahir tanggal 31 Agustus 2020. Firman Tuhan katakan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16,
Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan, saudara. Jadi anak-anak itu harus dibawa kepada Yesus, dan kita berdoa Yesus memeluk Jordan Jenner Wijaya ini dan memberkati dia. Artinya bahwa anak ini bukan hanya milik orang tuanya, Bapak Raymond dan Ibu Veranita, tapi anak ini mempunyai kerajaan surga. Dan anak harus diserahkan kepada Bapa kita di surga agar anak ini diberkati oleh Tuhan. Mazmur pasal 127, firman Tuhan katakan, ayat yang ketiga, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Sekali lagi, anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Puji Tuhan. Jadi anak itu juga milik Tuhan, harus diserahkan. Dan di hadapan seluruh jemaat dan hamba Tuhan yang ada di GBI Bukit Hermon ini, kita berdoa buat Bapak Raymond dan Ibu Veranita, Tuhan yang memberkati mereka, dan Tuhan juga memberkati anak-anak mereka. Mari kita bangkit berdiri. Mulialah nama-Mu. Saya undang Bapak Raymond dan Ibu Veranita berdiri. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu, berkat kami dapat berkat. Saat ini kami menyerahkan anak dari kedua anak-anak-Mu, Bapak Raymond dan Ibu Veranita, yang menyerahkan anaknya Jordan Rainer Wijaya ini yang lahir tanggal 31 Agustus. Bapak, kami mohon berkat-Mu turun atas anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau peluk anak ini Tuhan, genggam anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jordan adalah milik Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu roh, jiwa, dan tubuhnya, sehingga anak ini bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak ini adalah anak yang diberkati Tuhan, sehat, kuat, cerdas, dan masa depan penuh harapan Tuhan berikan bagi anak ini. Pemeliharaan dan penjagaan Tuhan atas anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dan lepaskan dari segala kuasa-kuasa iblis, roh jatuh, tidak siksaan, dan mantra-mantra, dari roh kelemahan, satu penyakit, maka dari virus-virus corona kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus bagi kedua orang tua ini, berkat-Mu atas mereka Tuhan. Berkati Pak Raymond, berkati Ibu Nita Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi mereka di dalam menjaga dan membesarkan anak-anak. Tolong Tuhan, kasih dan kesabaran Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka membesarkan anak-anak ini di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa keturunan orang benar diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
anak-anak mereka Tuhan menjadi anak-anak perkasa di bumi ini. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Berkati para iman Tuhan dalam pekerjaan usahanya. Tuhan membuat dia berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati Bu Feranita Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang prima juga kepadanya Tuhan. Oh anak-anak Tuhan, Jessica, Tuhan Febri, Tuhan berkati juga Tuhan. Terima kasih, kami hamba-hamba meletakkan tangan atas mereka dan berkat Tuhan turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat menerima ibu kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang bagi ibu-ibu saudara yang sudah datang pada ibadah hari ini, bahkan yang paling pertama hadir. Haleluya. Kita semua satu keluarga dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan ingatkan hari Jumat ada menara doa. Jadi saudara yang punya waktu bisa datang ke tempat ini, kita doa bersama. Haleluya. Dan sebentar siang jam 10:30 ada ibadah yur. Haleluya. Demikian firman kita. Mari kita siapkan memberi kepada Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami domba yang taat dan setia kepada Engkau. Dan saatnya kami memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari memberikan kami hati yang rindu memberi yang terbaik hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Kudus, terima kasih Bapa. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Di akhir ibadah ini kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada Tuhan. Kami bukan hanya menikmati hadirat dan perkenanan Tuhan pagi ini, tapi biarlah kiranya Tuhan juga menikmati ibadah kami, pujian penyembahan kami, bahkan apapun yang kami lakukan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan ketika dupa yang berbau harum itu tercium, kami percaya berkat Tuhan mengalir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lupa kami terus berdoa buat bangsa kami Tuhan. Presiden kami tolong Tuhan. Aparat pemerintah kami dari pusat hingga daerah Tuhan tolong. Berikan hikmat-Mu dalam menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan jujur, dengan adil. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan tolonglah bangsa ini. Sembuhkanlah dari COVID-19 Tuhan. Tolonglah bangsa ini, pulihkanlah ekonomi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah bangsa ini tetap aman, bangsa ini tetap sejahtera. Karena Tuhan atas bangsa kami, kasih karunia Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kota Makassar juga aman. Tolong gubernur kami, wali kota kami Tuhan. Tuhan juga menolong dalam memerintah daerah dan kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Semuanya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa berkat Tuhan turun atas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, lumbung-lumbung kami senantiasa terisi. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Segala usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Keluarga-keluarga diberkati. Suami, istri, anak-anak diberkati, kandungan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus terus mengalir dalam setiap keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kematian kasih Tuhan arahkan hati, angkat tanganmu. Biarlah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.
Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.